warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Musli Fauji dari Fakultas Bisnis dan Himanora, Program Studi Manajemen Universitas Saputra. Di sini saya berkesempatan untuk sedikit menjelaskan kaitan tentang reasuransi atau penjaminan risiko. Baik. Nah, di sini apa itu reasuransi? Reasuransi adalah sistem pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke perusahaan lain. Dan kata lain, reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Teman-teman tahu gak di sini? Mungkin teman-teman nanti bisa jadi. Nah, di sini maksudnya perusahaan asuransi akan mengalihkan risiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain, reasuradur. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalisir. Nah, di sini secara sederhananya ya, suatu pengertian asuransi berarti perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangannya dari kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah. Jadi reasuransi ini adalah perusahaan yang asuransi untuk bisa menstabilkan suatu pendapatan suatu perusahaan. Nah, di sini ada jenis-jenis reasuransi ya. Di sini jadi ada 4 metode reasuransi yang digunakan di Indonesia tentunya, yaitu treaty fakultatif, fakultatif obligator, dan pools. Jenis-jenis tersebut yaitu adalah yang pertama ada treaty. Dalam metode ini, perusahaan asuransi wajib melimpahkan risiko kepada reasuradur, biasanya dalam periode 12 bulan. Metode ini memiliki 2 jenis, proporsional dan non proporsional. Jadi untuk proporsional itu kalau tidak salah ya, perusahaan reasuransi dengan perusahaan lain itu menyepakati untuk apa? Untuk klaim misalkan keuntungan ataupun nanti kerugian yang mungkin nanti didapatkan oleh si perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan reasuransi itu. Nah, begitu pun sebaliknya non proporsional. Jadi yang kedua adalah fakultatif. Dalam metode fakultatif, perusahaan asuransi bisa melimpahkan seluruh atau sebagian risiko kepada reasuradur. Namun, gak ada kewajiban perusahaan asuransi buat melimpahkan risiko itu. Nah, ada fakultatif obligator. Jadi perusahaan asuransi bebas tuh menentukan apakah mau mengalihkan risiko atau enggak. Kalau ia memutuskan mau mengalihkan, reasuradur wajib menerimanya selama risiko tersebut sesuai dengan perjanjian. Nah, jadi di sini juga ada pilihan-pilihan ya, bisa dialihkan ataupun enggak. Yaitu balik lagi ya, berarti tergantung dengan kesepakatan bersama. Jadi ada pools, yaitu bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi untuk menempatkan jenis asuransi tertentu dan secara kumulatif ditempatkan pada reasuransi bersama. Nah, metode ini biasa dipakai pada asuransi berisiko tinggi, misalnya asuransi penerbangan atau asuransi kecelakaan pesawat. Nah, itu ya. Nah, di sini ada tujuan reasuransi. Capacity boosting yang pertama, yaitu terbatasnya kapasitas perusahaan asuransi untuk menerima jumlah pertanggungan yang tinggi, yang kemudian akan diperbesar oleh fasilitas dari perusahaan. Yang kedua ada removal of uncertainty. Jadi dapat membantu perusahaan asuransi menstabilkan tingkat kerugian dengan menghilangkan beberapa ketidakpastian, seperti frekuensi dan kapan kerugian akan terjadi serta berapa besar kerugian yang akan dialaminya. Yang ketiga, confidence. Itu dengan dihilangkannya ketidakpastian, maka reasuradur menciptakan rasa yakin bagi perusahaan asuransi untuk memperbesar investasi. Jadi confidence ini si perusahaan coba meyakinkan si perusahaan yang bekerja samanya untuk meningkatkan kepercayaan ya, ataupun tanggung jawab si perusahaan itu memang sangat patut diapresiasi, sehingga bisa nantinya meyakinkan perusahaan untuk bisa terus bekerja sama dengan mereka. Dan yang keempat ada catastrophe protection, yaitu melindungi perusahaan asuransi dari risiko kerugian finansial yang luar biasa jumlahnya.
Jadi salah satunya yaitu untuk bisa melindungi ya perusahaan, karena perusahaan itu berarti kan ada kaitan dengan untung rugi ya. Mungkin untuk kerugiannya di sini bisa diminimalisir. Dan yang kelima, spread of risk. Jadi tujuannya sebagai mekanisme pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke reaseuradur, karena fungsi reasuransi adalah sebagai alat penyebar risikonya. Oke, di sini mungkin kurang kelihatan ya. Coba saya keluarin dulu. Nah, di sini ada keuntungan reasuransi bagi perusahaan asuransi. Yang pertama, perlu mengalihkan risiko yang besar. Pertama, perusahaan asuransi menanggung risiko klaim yang besar sehingga harus mengalihkan sebagian risiko tersebut. Yang kedua adalah mengelola kas perusahaan asuransi biar lebih longgar. Kedua, setiap perusahaan asuransi pasti memiliki kas cadangan klaim yang harus tersedia. Nah, takutnya nasabahnya bakal mengajukan klaim dalam waktu dekat. Untuk bisa menjaga-jaga ya, menjaga-jaga gitu. Dana-dana yang tak terduga nantinya ini disiapkan perlu tentunya. Nah, di sini ada cara kerja reasuransi. Kita ke atasin dulu. Yang pertama sama halnya seperti perusahaan asuransi pada nasabah. Jadi perusahaan asuransi yang menggunakan fasilitas ini juga harus mengeluarkan premi untuk mengalihkan risiko tersebut. Nah, namun tentu angkanya berada di bawah besaran premi yang didapat dari nasabah asuransi atau pemegang polis sehingga ia bisa mengambil untung. Yang selanjutnya dalam menangani keperluan kliennya, penyedia asuransi beberapa perusahaan asuransi bisa bergabung untuk mengelola asuransi yang sama. Juga mereka lalu membagi peran. Ada yang menjadi lead insurer, yaitu pihak yang menentukan kontrak dan premi. Lalu sisanya menjadi following insurer, mengambil bagian dalam pengelolaan reasuransi. Di sini ada perbedaan asuransi dan reasuransi. Nah, jika teman-teman bingung, di sini ada suatu sedikit penjelasannya ya. Persamaan asuransi dan reasuransi terlihat dari cara kerjanya yang mengambil alih atau transfer risiko. Perusahaan juga reasuransi memiliki beberapa perbedaan dengan asuransi. Jadi berikut ini perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, hubungan dengan nasabah. Perusahaan reasuransi gak berkomunikasi langsung dengan nasabah asuransi, akan tetapi hanya bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan gak perlu sepengetahuan nasabah. Jadi misalkan kita sebagai reasuransi, jadi kita itu tidak langsung terjun tuh ke nasabah. Nah, nanti yang langsung turun ke nasabahnya ya perusahaan asuransinya gitu. Yang kedua, segmen nasabah. Kebanyakan asuransi menyasar segmen retail, business to customer atau B2C ya, dan korporat dengan kompetensi tinggi. Makanya selalu aktif beriklan biar brandingnya populer di masyarakat. Wah, ini tentunya suatu branding sangat diperlukan ya, ataupun sangat penting sekali gitu. Nah, saya ke bawahin dulu. Oke. Contoh perusahaan asuransi di Indonesia. Nah, di sini sudah tercantum ya teman-teman. Yang pertama ada PT Maskapai Asuransi Indonesia Tbk. Yang kedua ada PT Asuransi Indonesia Utama Persero. Yang ketiga PT Asuransi My Park Indonesia. Yang keempat PT Asuransi Nasional Indonesia. Dan masih banyak lagi. Mungkin teman-teman jika nantinya penasaran kaitan tentang PT-PT ini, mungkin bisa dicari ya di di sosial media, di Google. Sekarang sudah banyak. Jika teman-teman ingin mengetahui contoh-contoh perusahaan yang ada di Indonesia kaitan tentang reasuransi, dan masih banyak lagi tentunya. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, nanti teman-teman bisa mencari tahu lagi lebih banyak secara luasnya kaitan tentang perusahaan asuransi yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia ya, di luar negeri itu masih banyak. Nah, mungkin sekian ya kaitan tentang penjelasan asuransi dari saya, dan tentunya saya sadar banyak kekurangan-kekurangan yang mungkin didapatkan dalam presentasi kali ini. Jika memang teman-teman ingin mendalami lebih lanjut, maka teman-teman bisa mencari tahu lebih dalam lagi reasuransi ini, entah itu bisa melalui YouTube
melalui Google dan media sosial yang lainnya. Nah, mungkin cukup sekian ya apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga lebihnya bisa menjadi insight yang baru bagi teman-teman yang menonton video ini, dan yang kurangnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.